Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, kali ini ketemu lagi dengan Pak Aji ya. Nah, Pak Aji di sini akan mengajar tentang pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Namun sebelum masuk ke pembelajarannya, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, semoga dengan kita membaca basmalah kita dapat dilancarkan segala urusannya, dilancarkan segala aktivitasnya, dilancarkan segala belajarnya. Oke ya anak-anak ya. Nah, anak-anak bagaimana kabarnya di rumah? Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa beraktivitas secara maksimal setiap saat. Gitu ya anak-anak ya. Nah, langsung saja nanti kita akan belajar renang. Ini materinya yaitu renang gaya bebas. Jadi renang itu ada 4 macam gaya. Nah, nanti anak-anak belajarnya hanya renang gaya bebas gitu ya. Nah, imtak pada pembelajaran kali ini yaitu setelah belajar, anak harus diizinkan berolahraga dan memaksakan terus belajar hanya akan mematikan hati dan mengikis kecerdasan. Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi, anak-anak itu selain belajar tematik, matematika, IPA, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya, anak-anak itu harus merefresh otaknya dengan bergerak. Bergerak yang paling baik yaitu dengan cara berolahraga. Contohnya olahraga renang, gitu ya. Nah, kali ini renang gaya bebas. Nah, renang itu apa? Ada yang udah tahu coba? Yang udah tahu angkat tangan. Oh, kok angkat tangan jadi nggak kelihatan ya anak-anak. Nah, pengertian renang itu seperti ini anak-anak. Renang adalah salah satu cabang olahraga yang dilakukan di dalam air. Renang merupakan olahraga tertua yang tetap ada hingga saat ini. Olahraga renang mempunyai manfaat yang sangat baik bagi kesehatan tubuh. Jika renang dilakukan secara rutin, dapat membantu menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, anak-anak sekarang sudah menganjak ke usia 12 tahun. Ya, kalau kelas 6 itu rata-rata usianya 12 sampai 13 tahun. Itu sangat baik untuk masa-masa pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, anak-anak yang ingin cepat tumbuh ke atas ataupun tinggi, Pak Aji sarankan olahraga renang secara teratur. Karena olahraga renang itu menggerakkan semua anggota badan kita. Anggota badan kita, seluruh anggota kita itu akan bergerak kalau kita olahraganya berenang. Gitu ya anak-anak ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas renang gaya bebas. Renang gaya bebas atau renang yang disebut gaya crawl ya. Kekiniannya itu gaya crawl. Kalau gaya bebas itu paribasanya orang dahulu, pengertian orang dahulu, tapi anak-anak harus ketahui yaitu gayanya gaya crawl gitu ya. Nah, tujuan aktivitas ini adalah sebagai proses adaptasi kondisi tubuh dengan keadaan air. Jadi, sebagai adaptasi, anak-anak harus tahu bahwa tubuh kita memiliki suhu yang berbeda dengan suhu di air. Perubahan suhu yang terjadi secara tiba-tiba dapat menyebabkan efek yang tidak baik bagi tubuh kita. Untuk menyesuaikan suhu tubuh dengan kita, air dapat melakukan aktivitas pengenalan air. Dengan melakukan aktivitas pengenalan air sebelum berenang akan meminimalisir cedera. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk pengenalan aktivitas air. Contohnya, kita duduk di pinggir kolam. 2. Kita membasahi badan dengan air yang ada di kolam. 3. Kita masuk kolam
terus semua anggota tubuh kita dimasukkan ke dalam kolam ya. Nah, di sini ada PRSI. PRSI itu induk organisasi di dalam olahraga renang. Kepanjangannya yaitu Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Itu ya anak-anak ya. Nah, nanti kita akan melalui tahapan-tahapan renang gaya bebas. Yang pertama, meluncur. Nah, pengertian meluncur adalah gerakan dasar yang diperlukan untuk mendapatkan awalan yang baik. Gerakan meluncur ini yang pertama masuk ke dalam kolam yaitu ujung lengan atas ataupun tangan dan kepala. Nggak boleh kaki dulu, gitu ya. Nah, yang kedua yaitu gerakan kaki. Gerakan kaki pada renang gaya bebas dilakukan dengan melakukan gerakan kaki kanan dan kiri bergantian naik turun. Jadi kaki itu tidak boleh berhenti selama kita melakukan aktivitas renang gaya bebas. Yang ketiga yaitu gerakan lengan. Gerakan lengan pada renang gaya bebas dilakukan dengan cara mendayung atau memutar lengan ke bawah. Itu juga sama dengan gerakan kaki. Anak-anak nggak boleh diem, harus selalu bergerak. Yang selanjutnya lagi yaitu pengambilan nafas. Cara pengambilan dengan cara memiringkan badan. Jadi kepalanya itu dimiringkan ke kanan dan ke kiri. Cara mengambil nafasnya dengan cara menggunakan mulut, jangan menggunakan hidung ya. Nanti airnya masuk ke dalam tubuh kita semuanya. Itu ya, jelas anak-anak tahapan renang. Nah, koordinasi gerakan renang gaya bebas. Koordinasi ini dapat dilakukan oleh semua anggota tubuh kita. Lakukan gerakan-gerakan renang gaya bebas diawali dengan awalan luncuran, gerakan kaki, gerakan tangan, dan pernafasan. Lakukan latihan dengan menempuh jarak 15-20 meter. Lakukan latihan secara bertahap. Latihan ini harus kamu lakukan dengan penuh semangat dan disiplin. Percayalah pada dirimu, pasti dapat melakukan proses. Anak-anak ya. Nah, terus kesalahan yang terjadi, yang sering terjadi saat renang gaya bebas. Pertama, posisi kepala pada saat berenang. Posisinya itu malah kebalik-balik. Itu nggak boleh karena posisi renang gaya bebas itu selalu di atas permukaan air. Yang kedua, melakukan satu rangkaian gaya yang pendek. Nggak boleh pendek, tetapi harus selalu panjang, memanjang. Antara kaki dan tangan harus sesuai irama. Yang ketiga maaf, kayuhan kaki dan lengan harus sesuai irama. Nggak boleh bertabrakan dan harus digerakkan terus-menerus. Yang selanjutnya yaitu tidak ada rotasi yang seirama. Etika dalam kolam renang. 1. Memakai pakaian yang baik dan sopan. Jadi kita harus sesuai dengan aturannya. Kalau kita renang ya pakaiannya renang, kalau kita bola ya pakaiannya bola, gitu ya. Nggak boleh kebalik-balik. Yang kedua, memperhatikan tata tertib di kolam renang. Jadi kita mematuhi semua tata tertib yang ada di dalam kolam renang. Yang ketiga, menyimpan dan mengamankan pakaian. Kita harus menyimpan barang-barang yang berharga. Contohnya handphone, nggak boleh teledor dalam meletakkan di dalam kolam renang ya. Yang keempat, tidak berenang bila sedang sakit. Jadi olahraga itu dibuat untuk yang orang sedang sehat. Jadi orang sakit itu nggak boleh berolahraga, malah jadi ngedrop kembali gitu ya. Yaitu tidak membawa barang berharga. Contohnya kalung emas, cincin emas, anting emas itu sebaiknya jangan dibawa terlebih dahulu di dalam kolam renang. Tidak berlari-lari di tepi kolam, nanti malah terpeleset dan jatuh, itu mengakibatkan cedera. Menyesuaikan kemampuan diri dengan kedalaman kolam. Kalau kita sudah pinter berenang, nggak apa-apa mau kolamnya sedalam apapun kita boleh. Tetapi kalau kita belum bisa berenang, harus sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Oke? Tidak saling menarik dan mendorong. Yaitu
Tidak saling menarik dan mendorong ya nggak boleh dilakukan. Tidak memakan atau membawa makanan ke dalam kolam, nggak boleh makan di dalam kolam, itu akan mengotori kolamnya itu sendiri. Pada saat ini harus tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, kalau jelas, semoga penjelasan dari Pak Haji, anak-anak mudeng, anak-anak tahu tentang renang gaya bebas. Kemudian anak-anak nanti akan Pak Haji kasih contoh video tentang aktivitas renang gaya bebas. Kalau begitu Pak Haji cukupkan ya pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga iman, jaga imun, jangan lupa sholat 5 waktu, sarapan dan rajin olahraga. Sekian dari Pak Haji, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.